Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Konstantin Novel Valentina Mamura dengan NIM 1722042 ingin menjelaskan tentang pengantar forensik digital. Apa sih itu forensik digital? Forensik digital merupakan cabang ilmu bedah atau forensik yang berkaitan dengan barang bukti elektronik dan atau digital dengan tujuan melakukan identifikasi terkait barang bukti tersebut dalam rangka melakukan pengungkapan fakta-fakta sebagai upaya penegakan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengungkapan fakta-fakta dalam proses forensik digital sebagai rangkaian investigasi hal-hal yang tidak wajar. Dalam hal ini, tindak kejahatan di ranah cyber atau melibatkan perangkat elektronik. Penggunaan perangkat elektronik secara tidak etis sehingga menyebabkan terganggunya sistem komputer dan jaringan dapat dikaitkan sebagai tindak kejahatan digital atau bisa disebut cybercrime. Pada tindak kejahatan ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu computer crime dan computer related crime. Tindak kejahatan yang tergolong computer crime adalah sebuah tindak kejahatan dengan pelaku yang memanfaatkan perangkat elektronik dalam sistem komputer dan jaringan untuk melakukan tindakan tidak etis ke sistem komputer dan jaringan, termasuk melakukan serangan terhadap kepemilikan sistem tersebut yang menyebabkan terganggunya sistem atau mengalami kerugian. Sebagai contoh dari computer crime adalah tindakan melakukan mengubah situs web atau yang disebut web defacement. Sedangkan computer related crime, sebuah tindak kejahatan yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk melakukan tindakan tidak etis pada sebuah entitas. Contoh dari computer related crime adalah melakukan pengancaman melalui pesan singkat atau bahkan melakukan penyebaran nama baik pada media sosial. Adapun subbidang forensik digital dalam pengungkapan cybercrime diantaranya ada forensik komputer, media penyimpanan, perangkat bergerak, audio, video, citra, jaringan, komputasi awan, dan Internet of Things. Definisi forensik. Forensik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disingkat KBBI dapat diartikan adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum. Arti lain dari forensik adalah ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Beberapa dalam kerangka SNI, beberapa negara menerapkan beberapa standarisasi pada forensik digital dalam pengungkapan suatu tindak kejahatan, tapi pada prinsipnya standarisasi satu dengan yang lainnya memiliki kemiripan. Sebagai contoh pada buku ini, standarisasi yang digunakan adalah SNI ISO slash IEC 27037 2 2014, lalu ada SNI ISO slash IEC 27025 2 2015 dan NIST SP 800 strip 86. Red blocking. Red blocking barang bukti dalam sebuah kasus tindak kejahatan. Hal yang dicari pertama kali adalah hal yang perlu diamankan adalah barang bukti. Barang bukti elektronik dapat berupa komputer, hard disk, dan USB flash disk. Sebagai contoh barang bukti yang berupa USB flash disk berupa USB flash disk rentan dirusak atau dihilangkan datanya. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah alat khusus yang mengamankan barang bukti secara tepat supaya menghindari kerusakan atau terkontaminasinya barang bukti digital. Salah satu alat bantu yang dapat digunakan sebagai barang bukti digital adalah aplikasi Disk Arbitrator. Disk Arbitrator adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk melakukan red blocker secara software pada sistem operasi Mac OS. Disk Arbitrator pada dasarnya membatasi penulisan pada USB flash disk oleh sistem operasi. Dalam hal ini, disk arbitrator hanya berjalan pada sistem operasi Mac OS. Dalam mengaktifkan aplikasi disk arbitrator, ada 3 ikon status yang sangat penting untuk diingat. Yang pertama ada abu-abu, sistem operasi macOS dapat melakukan proses baca tulis pada USB flash disk. Hijau, perangkat elektronik berupa USB flash disk tidak bisa terdeteksi dan terkurung block mount. Dan jingga, proses flight blocker aktif. Sistem operasi macOS hanya dapat membaca dari perangkat elektronik USB flash disk. Lalu di sini ada tahapan untuk kita menginstal disk arbitrator.
Aplikasi distributor dapat diakses pada link berikut, dan untuk unduh aplikasi distributor pada bagian rilis. Pada saat di sini dalam PDF ini distributor yang dipakai ada di versi 0.08.0 seperti gambar berikut. Setelah unduh, buka Finder, memulai proses instalasi dengan double klik. Lalu kita memindahkan ke aplikasi Disk Arbitrator ke bagian aplikasi seperti gambar 5. Disk Arbitrator siap digunakan seperti pada gambar 6. Penggunaan Disk Arbitrator, pertama kita buka Finder, masuk ke bagian application, kemudian prosesnya dengan double klik aplikasi Disk Arbitrator. Selanjutnya klik OK supaya dapat dijalankan pada gambar 7. Setelah proses aplikasi arbitrator berjalan, kemudian menuju ke bagian menu bar, pilih System Preference, pilih Security Privacy, lalu pilih bagian General pada seperti gambar nomor 8. Kemudian double klik pada gambar kunci agar dapat mengizinkan disk arbitrator untuk dijalankan pada macOS. Lalu memasukkan password yang sudah diatur pada macOS. Setelah terbuka, klik kembali icon kunci agar terkunci pada gambar nomor 9. Kemudian pilih Anyway dan pilih Open. Kemudian aplikasi Disk Arbitrator sudah siap digunakan seperti gambar nomor 10. Setelah disk arbitrator dapat digunakan, maka masukkan USB flash disk ke bagian komputer Apple atau iMac seperti gambar nomor 11. Setelah USB sudah terpasang, lalu ubah pengaturan pada aplikasi Disk Arbitrator dengan cara klik kanan pada mouse. Tunggu beberapa detik untuk menjadi warna jingga. Hal ini mengindikasikan proses file blocker aktif seperti gambar nomor 12. Lalu di bab 3 ada akuisisi barang bukti digital. Setelah diamankan barang bukti elektronik berupa USB flash disk dengan merek Kingston dengan kapasitas 2 GB, pada tahap ini akan dilakukan proses pengamanan barang digital pada USB flash disk. Dimana pertama-tama kita periksa terlebih dahulu lokasi USB flash disk ditempatkan atau terdeteksi seperti gambar nomor 13. Selanjutnya pembuatan file DD dengan perintah berikut ini seperti gambar nomor 14. Lalu kita masukkan password yang sesuai dengan akun di macOS seperti gambar nomor 15. Lalu setelah pembuatan file DD menggunakan perintah sudo dd if dev disk3 of narkoba DD selesai, selanjutnya akan menggunakan perintah md5 untuk memastikan integritas barang bukti digital. Pertama-tama kita ketikkan perintah md5 narkoba.dd seperti gambar nomor 16. Lalu kita ke penyimpanan file DD untuk melakukan tahapan analisis seperti gambar nomor 17. Lalu di bab 4 ini kita ada untuk interaksi otopsi. Kemudian otopsi adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi data file dibuat, waktu dihapus, terakhir diakses, dan juga dapat mengambil file dalam bentuk gambar, video, serta dalam bentuk dokumen lainnya yang belum pernah dihapus atau sudah pernah dihapus. Tetapi, terdapat penanganan kasus dapat beberapa file gambar, video, atau file dokumen yang dapat dibuka karena akses yang sudah dihapus permanen, atau file kadaluarsa dalam suatu objek yang akan dilakukan forensik. Aplikasi otopsi seringkali digunakan oleh bidang militer, penegak hukum, lembaga pendidikan, perusahaan, dan lainnya sebagai alat untuk mengungkap suatu kasus dalam sebuah kejahatan serta mencari barang bukti digital. Dan di tahap instalasi, persyaratan utama dan instalasi otopsi dibutuhkan beberapa alat bantu seperti Java Development, Test Disk, SleuthKit, atau GStreamer. Software manager berbasis open source. macOS dapat diinstal software manager berbasis open source. Adapun software manager yang digunakan adalah Homebrew. Contoh penggunaan instalasi menggunakan Homebrew antara lain ada Homebrew install n, flip, libbev, lib, pq. Lalu ada penginstal Java Development Kit. Ada instalasi Java menggunakan versi Liberica. Lalu ada konfigurasi ke sistem Java melalui perintah echo export Java Home. Lalu ada melalui SleuthKit. Misal kebutuhan SleuthKit, maka ketik perintah SleuthKit menggunakan beberapa perintah pendukung seperti flip, lib, pq, maka ketik perintah brew install flip, wf, lib, pq untuk memenuhi kebutuhan SleuthKit. Selanjutnya membuatkan soft link.
Lalu ada kompilasi dan install SleuthKit seperti yang tadi bawah ini. Dan ada kita harus install external tool dependence seperti TestDix atau GStreamer. Solusi otopsi mengunduh master program aplikasi otopsi, jalankan script Unix underscore setup.sh untuk mengonfigurasi otopsi secara otomatis. Setelah berhasil menginstal, maka kita perlu diperhatikan dalam rangkaian proses instalasi. Apabila terjadi kesalahan, maka harus melakukan koreksi proses instalasi tahap demi tahap. Membuat kasus baru. Otopsi selaras dengan standarisasi NIST SP800 strip 86, yaitu pada tahap examiner dan analisis. Adapun tahapan memulai otopsi dan proses examiner dan analisis langkah awal adalah membuat kasus baru. Seperti pertama-tama buka terminal, lalu masuk ke direktori otopsi. Ketikkan berita otopsi Noples JDK Home Java/Home. Seperti gambar di nomor 20. Lalu kita akan muncul tambahan utama aplikasi otopsi, kemudian pilih new case seperti gambar nomor 21. Kemudian isi kolom new case, isi gambar nomor 22, lalu ketika udah terisi kita klik next, lalu kita pada optional information isi data yang ada pada number case, name, phone, email, lalu jika sudah terisi klik finish seperti gambar nomor 23. Selanjutnya yaitu menambahkan data source yang pertama adalah pilih host, pilih generate new host name based on data source name. Jika sudah klik next seperti gambar nomor 24. Kemudian pilih data source this image or VM file. Seperti gambar nomor 25, lalu klik next, kemudian pilih source data source, lalu konfigurasi ingest dengan uncheck Android Analyzer. Jika sudah klik next, kemudian tambahkan data source. Nah, membuka kasus baru. Jika ingin membuka file kasus pada aplikasi dengan cara pilih on recent case, pilih kasus yang akan dianalisis sebagai contoh users Kiwanyani dokumen narkoba.iot seperti gambar nomor 30.